Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam ibadah evangelisasi pada minggu kedua bulan Juni dirangkaikan dengan Pekan Keluarga. Pelayanan firman saat ini adalah Pendeta Yan Krisman Moendu STH memulaikan ibadah jemaat dijemput berdiri. Dan kita akan membaca secara bersama-sama Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur 15 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Menjemput pelayanan firman, kita nyanyikan pujian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Ibadah evangelisasi yang dirangkaikan dengan Pekan Keluarga saat ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian, ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kan
Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Nyanyi. Ku tuturkan tajammu selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memimpin, memberkati, menyertai, bahkan menyelamatkan kita hingga hari ini. Dan ungkapan syukur kita saat ini, kita datang kepadanya untuk bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Dan dalam ibadah saat ini kita akan membaca, lalu merenungkan sabda firman-Nya yang terus menguatkan, membimbing, menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan dan penyelamatan-Mu selalu menjadi bahagian kami hingga saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri, bahkan telah memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami saat ini. Saatnya pula kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman menuntun perjalanan kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami hingga kata-kata Tuhan lewat firman ini benar-benar menjadi berkat bagi kami dan dapat kami jadikan berkat bagi orang lain juga. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 1, kita akan baca bersama-sama ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar.
Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Selamat sore menjelang malam. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun, kita tidak pernah melupakannya. Karena tidak mungkin kita melupakannya. Sebab telah melakukan banyak hal di tengah-tengah hidup kita dengan penuh kesetiaan. Keselamatan yang saudara-saudara dan saya peroleh saat ini bukan semata kekuatan dan kehebatan serta kemampuan kita, tapi menunjukkan kesetiaan Tuhan yang terus merawat, melindungi, menjagai, bahkan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup dan menjalani kehidupan kita saat ini. Maka saat ini kita telah menyediakan kesempatan dan waktu beribadah bersama dalam ibadah evangelisasi, sekalipun kita laksanakan masih di rumah kita masing-masing. Tetapi kesempatan dan saatnya kita terhimpun dalam sebuah persekutuan. Ada bapa, ada ibu, ada anak-anak, bahkan cucu-cucu, keluarga, bahkan saudara-saudara dalam sebuah persekutuan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang kita telah baca pada kesempatan ini dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Diberikan tema untuk kita renungkan secara bersama-sama yang mengatakan ketidaksetiaan kepada Allah mendatangkan murka Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Allah mendatangkan murka Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam setiap hal yang telah dipercayakan kepada kita, tanpa kita memelihara kesetiaan dalam hidup saudara-saudara dan saya, maka pasti akan menjadi masalah dalam hidup ini. Karena itu, kesetiaan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki dan pertahankan, serta berlakukan dalam kehidupan dimanapun kita berada. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bersyukur jikalau pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terus dialami oleh keluarga kita masing-masing sampai pada saat ini. Ini sebagai bukti kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Kesetiaan Tuhan terhadap saudara-saudara dan saya yang tidak pernah henti-hentinya. Dalam segala situasi apapun dia tetap setia kepada kita. Walaupun terkadang kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, justru kitalah yang masih saja selalu berlaku tidak setia kepada Tuhan. Justru kitalah yang terkadang tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan. Lewat cara-cara kita berpikir, kata-kata kita, bahkan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Namun firman Tuhan terus datang mengingatkan kita sebagai umatnya untuk selalu sadar akan apa yang harus dilakukan
Di antaranya adalah tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Penting sekali kesetiaan harus kita miliki, dan terutama kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita berlaku setia kepada Tuhan supaya Tuhan setia kepada kita. Itu pemahaman atau pendapat keliru. Karena sudah terlebih dahulu Tuhan setia kepada kita, maka pantaslah dalam situasi apapun kita harus tetap setia kepadanya. Tuhan menuntut kita untuk tetap setia kepadanya. Bahkan Ia menghendaki setiap pengikut-pengikutnya ada dalam kesetiaan. Karena itu bacaan firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Yang mengisahkan tentang ketidaksetiaan bangsa Israel mengakibatnya datangnya murka Tuhan. Memberi pelajaran berharga bagi saudara-saudara dan saya, bahkan bagi kita sekalian, bahwa ketidaksetiaan akan menghasilkan penderitaan, bahkan hukuman. Akibat pemberontakannya, bangsa Israel harus menanggung hukuman Tuhan. Dan adapun pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan nampak dalam hal-hal seperti yang pertama, mereka dipilih menjadi bangsa yang kudus, tetapi sebaliknya mereka berubah menjadi bangsa yang berdosa. Pilihan sebagai bangsa yang kudus, tapi pada kenyataannya mereka adalah bangsa yang berdosa karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Yang kedua, mereka seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kenyataannya mereka adalah anak-anak yang berlaku buruk. Tingkah laku mereka menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan, sehingga disimpulkan bahwa kelakuan mereka adalah kelakuan buruk. Yang ketiga, mereka meninggalkan Tuhan, menista Yang Maha Kudus, dan berpaling membelakangi Dia. Nah, saudara-saudara, kondisi seperti inilah yang membuat Allah begitu murka atau marah kepada bangsa Israel. Sangat disesali mereka telah berubah melawan Tuhan. Begitu buruk kelakuan mereka dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Mereka telah memberontak kepada Tuhan, padahal awalnya hubungan Tuhan dan umatnya sangat istimewa. Karena itu mereka disebut anak-anak Tuhan. Tapi pada akhirnya hubungan itu kurang baik karena perlawanan, karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Walaupun Ia menampilkan dirinya sebagai sosok Tuhan yang penuh belas kasihan. Ia mengasihi manusia berdosa bukan berarti setiap orang bisa seenaknya saja berbuat dosa. Ini adalah hal yang perlu kita pahami. Jangan sampai pernah ada dalam benak atau pikiran kita, oh biar saya melakukan dosa. Toh pada akhirnya juga nanti dalam setiap ibadah, baik dalam ibadah minggu atau ibadah evangelisasi, toh juga ada pengakuan dosa. Ini adalah pandangan atau pikiran-pikiran yang keliru. Bukan berarti Tuhan itu bisa kompromi dengan dosa. Ia menegur dan memberi pelajaran bagi umatnya. Ia mau mendisiplinkan umatnya untuk hidup dalam kesetiaan. Dan bagi setiap orang yang berlaku tidak setia atau hidup dalam ketidaksetiaan, pada akhirnya akan berdampak atau berakibat buruk pada dirinya. Ketidaksetiaan pada Tuhan merupakan persoalan yang serius bagi setiap umat Tuhan.
Karena itu harus selalu menjadi perhatian bagi kita. Dan berhati-hatilah saudara-saudara dengan berbagai tawaran dunia yang dapat membuat kita berubah menjadi tidak setia. Ada banyak hal-hal yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi pada akhirnya menyeret kita pada ketidaksetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu melalui Pekan Keluarga GKST di tahun 2020 ini, sebagai persekutuan keluarga, kiranya kita harus membangun tekad untuk tetap setia kepada Allah. Biarlah hidup kita terus memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Setiap keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang setia dengan mengisi kisah-kisah hidup di dalam keluarga masing-masing dengan kisah-kisah kesetiaan. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Begitu pula anak-anak setia kepada orang tua, taat dan patuh pada nasihat-nasihat bimbingan orang tua. Bahkan orang tua pula tetap setia mengajarkan hal-hal yang baik demi masa depan anak-anaknya. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, kesetiaan itu adalah hal yang perlu kita miliki untuk membawa kita pada ketulusan hati melakukan hal-hal yang baik. Sebab hal-hal yang baik itu pula yang akan mengikuti kehidupan kita. Tuhan mengajak keluarga kita untuk selalu hidup dalam kesetiaan kepadanya, sehingga akan mendatangkan berkat dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, karena itu mengakhiri perenungan firman Tuhan saat ini, ada satu pertanyaan perlu kita renungkan dan dijawab dalam ibadah kita pada saat ini. Demikian, jika kita harus memilih, mana yang harus kita pilih? Hidup dalam kesetiaan yang mendatangkan berkat, atau hidup dalam ketidaksetiaan yang mendatangkan hukuman atau murka Tuhan? Pertanyaan ini kiranya akan selalu menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita setia, akan mendatangkan berkat, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak setia, akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik, bahkan murka Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu ingatlah bahwa setiap pilihan yang kita ambil pasti disertai dengan akibatnya. Oleh karena itu, marilah jadilah sebagai keluarga-keluarga Kristen yang selalu setia kepada Tuhan, agar kehidupan kita selalu diberkati dan kita pun selalu menjadi berkat. Setialah kepada Tuhan, setialah kepada sesama, setialah dalam pekerjaan pelayanan, karena kesetiaan itu akan mendatangkan berkat, sukacita, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan menjadi kekuatan pengharapan, menuntun kita menjalani kehidupan kita dengan selalu setia kepada Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita persiapkan persembahan syukur hendak kita berikan pada saat ini, sambil kita menghayati kata firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di bawah amanat firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan syukur sambil menyanyikan pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa
memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sama memiliki harta kekayaan yang berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai jalanku seumur hidupku. Kita siapkan hati, bersama-sama kita akan berdoa syafaat saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, layak kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena telah memberi kesempatan dan waktu bagi kami terhimpun dalam persekutuan ibadah evangelisasi, dirangkaikan dengan pekan keluarga saat ini, menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan, karena kami percaya setiap ibadah, pujian dan penyembahan kami akan menuntun kami untuk menjadi pedoman dalam hidup kami, tetap setia kepada Tuhan lewat kata-kata, pikiran dan perbuatan kami. Terlebih firman-Mu yang telah menjumpai kami pada saat ini, menjelaskan dalam hati kami bahwa ketidaksetiaan akan mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kami. Tapi sebaliknya, ketika kami terus setia kepada Tuhan, setia kepada sesama kami, setia dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan hal-hal yang dipercayakan kepada kami, pula akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, bahkan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, secara pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan pekerjaan kami. Semoga firman-Mu ini benar-benar akan menjadi pedoman, petunjuk dalam kehidupan kami, untuk tetap setia jalani kehidupan ini dalam situasi keadaan apapun, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kami semua, dan kesetiaan-Mu itu adalah kesetiaan yang luar biasa, sebagaimana Engkau mengorbankan nyawa untuk menebus dosa-dosa kami, membuktikan kesetiaan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup kami dan menjadikan hidup kami menjadi berarti. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau juga telah memberkati dan menyertai kami dalam setiap pekerjaan pelayanan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Di tengah-tengah situasi yang membatasi kami untuk beraktivitas, tetapi tidak membatasi kami untuk selalu bersekutu dengan sesama, terlebih bersekutu dengan Tuhan, menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, Engkau pula akan memberkati dan menyertai akan kehidupan kami secara pribadi dalam keluarga kami, bahkan setiap rencana pekerjaan yang hendak kami lakukan, Tuhan mudahkan hingga dapat berjalan dengan baik, lalu mendatangkan berkat di tengah-tengah hidup kami. Juga berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu kami dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depan dan cita-cita. Bahkan dalam pertumbuhan mereka, Tuhan berkati dan sertai, lindungilah mereka, hingga pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita harapan mereka akan dapat terwujud, karena Tuhan
yang memberkati dan menghendakinya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa saat ini bagi para orang-orang tua kami yang dalam pergumulan karena kondisi kesehatan terganggu, karena usia yang sudah lanjut, bahkan pergumulan-pergumulan lainnya. Walaupun tidak terungkap satu persatu, Tuhan hadir, sendengkanlah telingamu, jawablah seru sembahyang mereka, perteguh iman mereka, sehingga dalam situasi apapun mereka terus berharap pada Tuhan. Terlebih khusus bagi mereka yang bergumul karena duka yang dialami, hiburkanlah dan kuatkanlah mereka ya Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa apa yang Tuhan buat tidak pernah salah, karena menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara atau anggota jemaat-Mu yang juga menyatakan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang mereka alami dan rasakan. Sempurnakan syukur sukacita mereka, berkatilah kehidupan mereka untuk selanjutnya. Demikian saat ini berdoa bagi para pendeta, majelis jemaat, vikaris, dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Teruslah Engkau memberkati kami semua, sehingga pelayanan bahkan ibadah-ibadah dapat berlangsung dalam kasih karunia Tuhan. Firman-Mu yang terus disampaikan menjadi perlengkapan dan bekal iman kami menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya. Demikian juga bagi semua pihak yang terus mendukung, membantu demi terselenggaranya pelayanan ibadah-ibadah yang berlangsung di jemaat-Mu di tempat ini. Walaupun dilaksanakan secara online, ibadah-ibadah dilakukan di rumah masing-masing, tapi semuanya berlangsung karena Tuhan campur tangan memberkati dan menyertai. Berkatilah semua pihak yang telah mengambil bagian dalam pelayanan setiap kami mempersiapkan pelayanan-pelayanan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian seluruh rencana kami, ibadah kami, pelayanan kami selanjutnya, kami mohon campur tangan Tuhan. Saat ini kami telah memberi persembahan syukur, terima dan kuduskan, enggak dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Ampuni dosa kami, lalu sambut dan sempurnakan doa ini. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan pujian Kupandang Hari Esok dengan segala harapan. Hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjadi bagian. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, hayati dan lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita. Atas nama pendeta Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan kita mengikuti ibadah saat ini. Percayalah bahwa firman Tuhan selalu menjadi pedoman untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih kepada pendeta Yan Krisman Moendo STH yang telah memimpin ibadah saat ini. Tuhan memberkati beserta keluarga dan dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih kepada semua personil multimedia yang telah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Selamat malam, Shalom.